Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada mapel administrasi infrastruktur jaringan. Kita masih menghadapi kasus yang sama seperti sebelumnya. Cuma untuk kali ini saya minta untuk mempraktekkan membuat hotspot dengan user login untuk satu jaringan dulu saja, yaitu jaringan wireless yang nanti akan tersambung dengan perangkat wireless. Misalnya di sini adalah HP Anda atau laptop yang bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Baik, untuk settingan yang lainnya masih sama. Ya, jadi kita nanti fokus memberikan akses internet kepada LAN wireless, tetapi nanti user yang akan memakai hotspot tersebut harus login dulu sebagaimana user profile dan password yang kita berikan. Oke, untuk saat ini silahkan simak video berikut ini. Di sini saya sudah login ke router saya lewat Ethernet 4 konsol dengan memilih IP address sebagai media koneksinya. Pastikan Anda juga seperti itu. Oke, jika ada yang lupa, saya ingatkan pertama kali Anda harus mengeset identitas Anda. Ingat, ini untuk kedisiplinan. Jadi apapun router yang Anda setting akan sangat lebih baik jika Anda pertama kali men-setting identitas router tersebut. Kemudian yang kedua, pastikan bahwasanya Anda juga sudah memberikan password kepada admin. Ya, silahkan, jika belum silahkan diberikan password yang berbeda dari yang sudah dicatat router ya, karena kalau sama kadang-kadang router OS-nya tidak mau. Baik, kemudian selain itu pastikan Anda sudah memberikan nama interface yang akan kita gunakan. Ya, untuk mengingat Ether 1 diberikan Ether 1 internet, kemudian Ether 2 menjadi Ether 2 LAN, Ether 3 kosong, Ether 4 konsol, kemudian ada WLAN 1 hotspot. Kemudian setelah itu silahkan memberikan IP address kepada interface tersebut. Ingat bahwasanya untuk Ether 1 internet kita mendapatkan IP address-nya secara DHCP ya. IP DHCP client, kemudian seterusnya, sehingga nanti Ether 1 internet ada di sini dan Anda mendapatkan IP address, kemudian dengan status bound itu otomatis. Perlu diingat bahwasanya yang lain perlu Anda berikan IP address secara manual. Kemudian untuk kedisiplinan juga, ketika Anda men-setting lewat Ether 4 konsol atau Ether 5 konsol, pastikan Anda sudah men-setting IP address di komputer fisik Anda dengan statik. Yang satu jaringan dengan Ether 4 konsol Anda. Kemudian Anda silahkan login ke router boardnya lagi dengan IP address, karena itu nanti akan memberikan koneksi yang lebih stabil. Jadi kalau Anda masih loginnya dengan MAC address, silahkan jika ini sudah di setting nanti exit kemudian masuk lagi dengan memilih koneksi dengan IP address. Oke, kemudian ingat juga Anda harus memberikan firewall di tab NAT. Ya, di tab NAT seperti ini. Nah, chain, source NAT, kemudian out interface, Ether 1 internet, kemudian X-nya adalah masquerade. Untuk koneksi yang firewall membatasi lewat Ether 4 konsol atau Ether 5 konsol,
silahkan kalau mau diberikan. Ya, silahkan. Ini opsional. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ujian ini semua digabung. Kalau punya saya masih ada. Baik, itu ya untuk settingan awal sebelum kita masuk ke skenario yang akan kita jalankan. Untuk kasus kali ini kita nanti berasumsi bahwasanya orang yang akan koneksi dengan wireless hotspot kita adalah tamu. Sedangkan yang akan koneksi dengan LAN adalah pegawai. Nah, kita untuk praktikum kali ini fokus dulu kepada pembuatan yang wireless hotspot yang tamu lebih dulu. Nah, di sini kita fokus di sini dulu. Yang ini belum akan kita bahas. Kita akan fokus di wireless hotspot yang untuk tamu dulu. Jadi nanti langkahnya kita akan membuat pool kumpulan IP address tamu, kemudian DHCP server untuk tamu, kemudian hotspot untuk tamu, kemudian user profile untuk tamu. Oke, bagaimana langkahnya? Silahkan kembali ke tampilan Winbox router board Anda. Oke, kalau pada kesempatan yang telah lalu kita membuat DHCP server melalui DHCP setup yang otomatis. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk membuat DHCP server secara manual. Nah, di sini apa yang perlu kita perlukan? Yang perlu kita perlukan pertama kali adalah mendefinisikan kumpulan IP address yang akan digunakan DHCP tersebut, yang sering disebut sebagai pool. Jadi di sini kita akan membuat pool dulu untuk DHCP servernya. Nah, jadi ini klik dulu IP, kemudian pool, kemudian di sini belum ada pool sama sekali, kita tambahkan. Klik tombol plus, kemudian agar mudah mudah mengidentifikasinya, kita berikan nama pool tamu, pool strip tamu. Kemudian untuk addressnya kita berikan addressnya 20.20.21 sampai dengan 20.20.20.30. Kemudian apply, kemudian oke. Kita sudah mendefinisikan sebuah pool bernama pool tamu. Nah, setelah kita membuat pool atau kumpulan IP address yang akan dibagikan untuk tamu tersebut, kita baru membuat DHCP servernya. Caranya yaitu IP kemudian DHCP server. Nah, di sini belum ada. Kalau pada pertemuan kemarin kita membuat DHCP servernya lewat DHCP setup, sekarang kita akan membuat secara manual. Klik tombol plus, kemudian di sini biarkan saja bernama server 1, kemudian interface-nya WLAN 1 hotspot biarkan saja. Kemudian address pool di sini kita pilih pool tamu. Nah, ini kita klik, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, ingat ini merah tidak apa-apa ya, merah tidak apa-apa karena belum ada yang connect, belum ada yang dibagikan, kemudian miring karena belum ada yang connect. Kemudian pada tab networks kita klik tab networks. Nah, di sini sudah ada 20.20.20.20 gateway-nya 20.20.21 ya, ini sudah benar. Ini coba kita double klik dulu ya. Sudah ya, DNS servernya juga sudah di sini. Sudah ada. Oke. Kemudian domainnya bisa ketika kita berikan misalnya
hotspot. Nama Anda sendiri, hotspotwira.net. Nah, oke. Kita apply, kita oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita udah membuat DHCP server, kemudian kita membuat hotspotnya. Untuk pertama kali yaitu kita klik menu wireless, kemudian WiFi interface-nya ada WLAN 1 hotspot. Kita double klik. Pada tab wireless, kita pastikan mode AP bridge, kemudian SSID-nya sesuai nama kita, kemudian kalau sudah apply oke. Nah, ini untuk konfigurasi wireless LAN-nya. Kemudian baru kita aktifkan server hotspotnya, yaitu melalui menu IP kemudian hotspot. Nah, di sini belum ada. Kita klik server, kemudian kita klik tombol plus, kemudian di sini biarkan saja server 1, kemudian interface-nya WLAN hotspot, kemudian address-nya address poolnya kita pilih pool tamu, kemudian profilnya default, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kita juga perlu menghidupkan profil hotspot. Kita klik server profiles. Di sini ada default. Kita double klik defaultnya. Kemudian di name ada default. Kemudian di sini hotspot addressnya kita beri 20.20.20.1. Kemudian DNS name-nya kita beri yang tadi hotspot nama Anda sendiri, di sini hotspotwira.net. Kemudian kita klik dulu tab loginnya. Di sini login by, perhatikan yang dicentang hanya HTTP chat, yang cookie kita hilangkan centangnya. Nah, kenapa kita hilangkan centangnya? Di sini kita hilangkan centangnya agar nanti kalau ada yang tamu yang ingin masuk harus selalu memasukkan username dan password, alias harus melalui proses autentikasi. Kita klik apply, kita oke. Kemudian di sini juga ada tab user profile. Kita klik tab user profile. Di klik tab user profile, kita tambahkan user profile. Kita klik tombol plus. Kemudian untuk name-nya kita berikan nama user strip tamu. Kemudian address poolnya kita berikan pool tamu. Kemudian session timeout kita berikan waktu 60 menit alias 1 jam. Session timeout itu maksudnya adalah setiap waktu yang tertera di situ, nanti kalau habis tamunya harus login lagi. Nah, seperti itu. Kemudian share user kita berikan 5. Berarti nanti setiap satu user dengan password yang sama harus setiap user dengan name yang sama dan password yang sama bisa dibagikan ke 5 pengguna. Oke. Kemudian hilangkan centang pada add make cookie. Nah, lalu di open status page nanti harus di set menjadi HTTP login. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita klik tab users. Nah, kita klik tab user.
Kemudian di sini kita plus ya, kita plus, kemudian server all, usernya 1, passwordnya kita berikan password 123456. Nah ini password kalau nggak kelihatan ya, ini ilmu yang sebaiknya juga Anda tahu ya. Password kalau nggak kelihatan bisa Anda lihat di sini. Nah ini kalau hide password kecentang, itu passwordnya nggak kelihatan, bintang-bintang-bintang seperti di ATM ya. Tetapi kalau centangnya kita hilangkan ya, tiring ya, menjadi 12345, jadi kelihatan ya, seperti itu. Oke, nanti tidak Anda tidak tahu atau tidak ingat passwordnya apa tadi. Nah itu bisa disetting, kemudian hide passwordnya, dihilangkan centangnya. Baik, kemudian ingat ini penting juga, di profile nanti diberikan profilnya user tamu. Nah oke, setelah ini kita apply, kita oke, dan kita tutup. Baik, setting untuk wireless LAN hotspot itu sudah selesai sampai situ. Sekarang adalah waktunya pembuktian. Silahkan bisa Anda cek dengan HP Anda apakah nanti Anda harus login. Kalau login, dimasukkan usernya tadi, user 1, kemudian passwordnya 123456. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba koneksi tetap dengan laptop yang nanti nyambung ke SSID saya, yaitu SSID Wirayugi. Oke, seperti itu dulu, tunggu untuk pembuktiannya. Baik, ini saya sudah mengkoneksikan laptop saya dengan SSID Wirayugi. Nah, SSID saya sampai di sini saya belum mendapatkan koneksi internet, no internet. Tetapi di sini saya langsung mendapatkan tampilan agar login. Ya, di sini ya, username sama password. Nah, di sini ada domain name yang tadi saya masukkan, yaitu hotspotwira.net. Ya, seharusnya Anda juga sudah demikian. Atau mungkin di browser yang lain Anda akan mendapatkan pesan seperti ini, you must log into this network before you can access internet. Apa artinya? Anda harus login dulu ke jaringan ini sebelum Anda bisa mengakses internet ya. Ini kemudian ada tombol open network login page yang kalau diklik ya seperti ini lagi. Oke, tadi user yang kita setting apa? Masih pada ingat? Nah, ini user 1, kemudian passwordnya adalah 123456. Nah, sampai di sini kita klik connect. Nah, kemudian misalnya ini mau save, enggak, silahkan aja. Nah, di sini jadi berita hotspotwira.net login ya. You are login. Anda udah login. Jika nggak terjadi apa-apa, klik here. Oke, jika Anda sudah bisa masuk, maka Anda bisa ngecek pertama kali dengan mengetikkan domain name Anda tadi. Misalnya di sini ada hotspotwira.net, kemudian garis miring status. Di sini seharusnya ada tulisan Hai user 1. Kemudian Anda dapat IP address berapa, kemudian udah berapa waktu yang connected. Nah, saya udah connect selama 1 menit 37 detik. Kemudian yang tertinggal berapa? Yang tertinggal 58 menit 23 second. Status refresh 1 menit. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengakses. Misalnya saya ingin mengakses Google Classroom saya misalnya. Nah, di sini sudah bisa kan? Ya, atau misalnya mau ngecek yang lain, misalnya Linktree ya untuk PKL. Nah, di sini sudah ada. Oke ya, seperti itu ya. Jadi tadi yang lambangnya belum connect, di sini menjadi connect ya. Kemudian Anda juga bisa lihat statusnya berapa, kemudian sudah bisa mengakses internet. Baik, itu tadi setting untuk wireless hotspot, di mana user yang menggunakan harus memasukkan username
dan password agar bisa mengakses internet lewat jaringan wireless. Oke, setelah ini silahkan kerjakan lembar kerja Anda dan buatlah laporannya. Terima kasih, selamat mengerjakan dan selamat berjumpa kembali di video tutorial yang akan datang. Ingatlah untuk klik tombol like, kemudian komen, kemudian share, dan juga subscribe channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.